Pada bagian ini akan dibahas tentang struktur histologi dari uterus dan tuba Fallopi beserta dinamikanya. Sekarang saya akan membahas tentang struktur histologi dari uterus. Uterus pada wanita yang tidak hamil itu ukurannya mungkin sebesar telur ayam dan tidak akan teraba jika dilakukan pemeriksaan pada abdomen. Tapi jika mengalami kehamilan, uterus bisa menjadi sangat besar. Dan kemudian, jika proses kehamilan sudah selesai, maka uterus akan kembali ke ukuran semula. Secara struktur, dinding dari uterus disusun oleh 3 lapis dari dalam keluar, yaitu endometrium, myometrium, kemudian lapisan paling luar adalah jaringan ikat, bisa dibungkus oleh peritoneum, ada juga bagian yang tidak dibungkus oleh peritoneum. Coba perhatikan pada gambar ini, bagaimana hubungan antara uterus, kemudian tuba Fallopi, kemudian ada serviks di bawahnya, dan kemudian ada vagina. Ini adalah gambaran dinding dari uterus. Pertama, kita perhatikan pada permukaan paling atas atau paling dalam dari uterus. Bagian dalam uterus dilapisi oleh epitel kolumner. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan dengan pembesaran yang lebih besar. Jadi, permukaan dari uterus dilapisi oleh simple columnar epithelium. Kemudian, di bawah dari epitel ini diisi oleh jaringan ikat longgar, di mana ada beberapa bagian dari epitel permukaan uterus membentuk cekungan-cekungan atau mengalami invaginasi ke arah lamina propria. Kemudian di dasarnya bisa ditemukan ada bentukan seperti gland atau kelenjar. Nah, itulah kira-kira isi dari endometrium. Jadi, kalau kita ulangi, endometrium pada permukaan paling luarnya dilapisi oleh epitel simple columnar. Kemudian endometrium sendiri dipenuhi oleh gland yang tersuspensi pada jaringan ikat longgar. Kemudian kalau kita lihat pada lapisan yang lebih dalam, kita akan temukan myometrium. Myometrium itu tersusun oleh jaringan otot polos yang cukup tebal dan orientasinya bervariasi. Ada yang longitudinal, oblik maupun sirkuler. Setelah seorang wanita memasuki usia pubertas, maka terjadi dinamika pada ovarium yang diatur oleh hipotalamus maupun hipofisis. Dinamika yang terjadi pada ovarium akan mempengaruhi struktur uterus, utamanya endometrium. Kita bisa bagi menjadi 2 fase, yaitu fase sebelum ovulasi dan fase sesudah ovulasi. Sebelum ovulasi terjadi pertumbuhan folikel, yaitu growing follicle, yang diatur oleh follicle stimulating hormone, yang menyebabkan peningkatan kadar estrogen. Estrogen yang kadarnya meningkat akan menyebabkan perubahan struktur pada endometrium, yaitu memasuki fase proliferatif, di mana terjadi pertumbuhan kembali dari endometrium yang sebelumnya hilang pada fase menstruasi siklus sebelumnya. Kemudian, setelah ovulasi, terbentuklah korpus luteum.
yang memproduksi progesteron dalam kadar yang tinggi. Progesteron kemudian akan menyebabkan perubahan struktur pada endometrium, yaitu endometrium sekarang memasuki fase sekresi. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan mati, progesteron akan turun, dan hal ini akan memicu proses menstruasi, yaitu hilangnya lapisan atas dari endometrium. Pada slide berikutnya, saya akan menunjukkan tentang perubahan struktur dari endometrium pada fase menstruasi, proliferasi, dan fase sekresi. Sebelum membahas tentang siklus menstruasi yang terjadi pada endometrium, kita harus mengetahui dulu struktur dari endometrium. Pada slide sebelumnya, sudah saya jelaskan bahwa endometrium disusun oleh epitel, simpel kolumner pada permukaannya. Kemudian, di bawah dari epitel, kita bisa temukan ada banyak gland, yaitu uterine gland, dan di sekitar gland diisi oleh jaringan ikat longgar. Endometrium kita bisa bagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan fungsional dan lapisan basalis. Lapisan fungsional itu tersusun oleh epitel permukaan dan kelenjar bagian atas, tentu termasuk jaringan ikat longgarnya. Dan bagian inilah yang hilang saat proses menstruasi. Sedangkan endometrium bagian basalis disusun oleh bagian dasar dari kelenjar, jaringan ikat, dan ada banyak arteri yang terdapat di sini. Pada proses menstruasi, bagian basalis tidak akan hilang atau tetap, dan kemudian akan diregenerasi pada siklus berikutnya. Pada slide ini bisa dilihat perubahan struktur dari endometrium dari setiap fase menstruasi. Kita bisa membahas dari mana saja, baik mulai dari menstruasi dan yang lainnya. Jika kita perhatikan pada slide ini, pada hari ke-1 sampai ke-4, yaitu pada gambar yang paling kanan, pada fase ini terjadi kehilangan bagian fungsional dari endometrium. Jadi, ini adalah fase menstruasi. Yang tersisa adalah stratum basalis dari endometrium dan tentunya myometrium. Kemudian kita lihat pada gambar yang paling kiri, di mana sudah terbentuk kembali lapisan dari endometrium yang bagian atas. Jadi, endometrium pada fase ini, pada gambar yang paling kiri, yaitu pada hari ke-5 sampai hari ke-14, memasuki fase proliferasi. Kalau kita lihat lagi hormonal yang bekerja pada fase ini, maka banyak dipengaruhi oleh hormon estrogen. Pada fase ini akan terbentuk kembali stratum fungsionalis dari endometrium. Jadi akan terbentuk kembali epitel permukaan, akan terbentuk kembali uterine gland. Tapi pada fase ini uterine gland itu masih berbentuk lurus-lurus karena belum mengalami sekresi. Pada tahap selanjutnya, yaitu setelah ovulasi, yaitu hari ke-15 sampai hari ke-28, endometrium di bawah pengaruh progesteron yang diproduksi oleh korpus luteum akan memasuki fase sekresi, yang artinya adalah uterine gland yang sudah terbentuk pada fase proliferasi, pada fase sekresi akan mulai memproduksi cairan yang ditimbun pada lumennya. Nah, itulah alasannya kenapa pada fase ini lumen dari uterine gland menjadi lebih lebar dan cenderung berkelok-kelok.
Dan tentu jika dibandingkan dengan fase proliferasi, tebal endometrium pada fase sekresi itu lebih tebal. Cairan yang ditimbun pada uterine gland itu sangat kaya dengan nutrisi, antara lain glikogen. Dan ini sangat penting untuk pertumbuhan embrio pada tahap awal. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum akan mati, kemudian progesteron kadarnya drop, maka akan memicu proses menstruasi, yaitu hilangnya lapisan fungsional dari endometrium. Jadi gambarannya akan kembali ke gambar yang paling kanan, dan begitulah seterusnya. Inilah yang terjadi pada siklus menstruasi. Sekarang kita lihat struktur dari tuba Fallopi, atau yang dikenal juga dengan oviduct. Jika dilihat lagi secara anatomi, oviduct berperan dalam menangkap oosit, kemudian mentransport oosit, menyimpan oosit, dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Secara struktur, oviduct itu akan memfasilitasi proses-proses tersebut. Dinding dari tuba Fallopi terbentuk oleh otot polos yang melingkar dan bisa mengalami peristaltik. Kemudian bagian dalam dari oviduct diisi oleh mukosa. Mukosa dari oviduct tersusun oleh loose connective tissue yang mengalami lipatan-lipatan. Lipatan ini bisa sangat masif, terutama pada bagian ampula dari tuba Fallopi, sehingga membentuk seperti labirin. Permukaan paling dalam dari oviduct dilapisi oleh epitel, yaitu epitel simple columnar. Ada dua jenis sel yang terdapat pada permukaan dalam dari oviduct, yaitu ada yang memiliki silia dan yang tidak memiliki silia. Ini adalah gambaran dari epitel yang membentuk tuba Fallopi. Jika kita perhatikan, ada dua jenis sel yang melapisi bagian dalam dari tuba Fallopi, yaitu pada gambar yang atas, itu gambaran histologi, ada sel yang bersilia, ada sel yang tidak bersilia. Sel yang bersilia itu memiliki peran sangat penting, karena silianya bisa bergerak. Gerakan silia pada sel yang melapisi bagian dalam tuba Fallopi itu selalu ke arah uterus. Jadi silia ini sangat penting perannya dalam mentransport oosit yang ditangkap di ujung dari tuba Fallopi, kemudian mentransportnya ke arah ampula. Karena oosit tidak memiliki alat gerak, maka semua perpindahan dari oosit sangat tergantung oleh struktur yang ada di tuba Fallopi. Salah satu struktur yang berperan penting adalah silia, yaitu gerakan silia yang bergerak ke arah uterus. Selain silia, kalau kita lihat pada gambar sebelumnya, itu ada peran yang sangat besar juga dari otot polos. Otot polos yang melapisi dinding dari tuba Fallopi yang bisa mengalami peristaltik. Gerakan dari otot polos juga berperan besar dalam memindahkan oosit dari ujung tuba Fallopi ke arah ampula. Dan proses ini juga berperan penting dalam perpindahan embrio dari ampula ke uterus. Kemudian ada jenis sel yang kedua, yaitu sel yang tidak bersilia, atau nama lainnya adalah PEG cell. Sel ini juga sangat penting karena memproduksi nutrisi. Nutrisi yang diperlukan oleh oosit selama dia tinggal di tuba Fallopi, dan nutrisi untuk embrio selama fase perkembangannya di tuba Fallopi. Gambar yang bagian bawah itu adalah gambaran scanning elektron mikroskop. Jadi bisa kita lihat betapa masifnya silia yang ada pada permukaan dalam dari tuba Fallopi.
Pada beberapa keadaan, misalnya kelainan genetik, tuba Fallopi bisa mengalami gangguan fungsional, yaitu yang menyangkut gangguan gerakan dari silia. Pada slide ini bisa dilihat bagaimana proses awal pembentukan embrio, yaitu mulai dari proses ovulasi, kemudian fertilisasi, implantasi, dan pembentukan plasenta. Saya akan lebih banyak menekankan tentang peran dari tuba Fallopi dalam proses tersebut dan perubahan yang terjadi pada endometrium. Kalau kita perhatikan pada gambar, yaitu seperti juga yang sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, setelah ovulasi, maka oosit akan ditangkap oleh tuba Fallopi, yaitu bagian fimbriae. Kemudian ada mekanisme atau struktur di tuba Fallopi yang mentransport oosit ke arah ampula. Kemudian, jika terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk embrio di ampula. Embrio akan ditransport ke arah uterus oleh struktur yang ada di tuba Fallopi, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian, pada hari ke-5 sampai hari ke-6, embrio akan dilepaskan ke uterus. Kemudian diingat kembali, uterus pada kondisi ini yaitu pada fase sekresi, di mana endometrium sangat tebal, sangat kaya dengan nutrisi, dan sangat siap untuk menerima embrio yang akan dilepaskan ke permukaannya. Kemudian, pada hari ke-12 sampai ke-13, embrio sudah mengalami implantasi di endometrium. Kemudian endometrium pada slide selanjutnya saya akan jelaskan mengalami perubahan struktur yang kemudian disebut menjadi desi2. Pada gambar ini bisa dilihat dinamika hormonal yang mengatur proses pertumbuhan folikel, ovulasi, sampai terbentuknya korpus luteum. Ada peran dari hipotalamus, hipofisis dalam mengatur hal-hal tersebut. Hipotalamus mengeluarkan releasing hormone yang kemudian mengatur hipofisis untuk mengeluarkan follicle stimulating hormone maupun luteinizing hormone. Proses perkembangan atau pertumbuhan dari folikel primordial menjadi primer, sekunder, kemudian menjadi regraf, diatur oleh follicle stimulating hormone. Selama pertumbuhan folikel, terjadi peningkatan produksi estrogen, yaitu yang diproduksi oleh sel granulosa. Estrogen kemudian akan memberikan negatif feedback baik ke hipofisis maupun ke hipotalamus. Kemudian ada peran dari luteinizing hormone dalam proses ovulasi. Pada gambar ini bisa dilihat struktur dari plasenta yang terbentuk setelah embrio mengalami implantasi pada endometrium. Ada dua sel yang sangat penting dalam pembentukan plasenta, yaitu sel sitotropoblas dan sincitiotropoblas yang melakukan invasi ke endometrium dan membentuk struktur yang disebut dengan chorionic villi. Chorionic villi itu terbenam dalam struktur yang dibentuk oleh struktur maternal, yaitu berupa palung-palung yang berisi darah yang berasal dari ibu. Pada gambar ini juga bisa dilihat bahwa tidak pernah ada kontak langsung antara sel-sel darah yang ada pada ibu dengan sel-sel darah yang ada pada fetus.
Karena semua nutrisi, semua komponen yang berasal dari ibu sebelum masuk ke sirkulasi fetus harus melewati sel-sel sitotropoblast, sinsitiotropoblast, dan tentu melewati jaringan ikat. Dengan kata lain, tidak pernah terjadi kontak langsung antara sel eritrosit atau sel darah pada ibu dengan sel-sel pada embrio, kecuali pada beberapa keadaan, misalnya pada proses kelahiran, yaitu saat plasenta tercabut dari uterus. Itu memungkinkan terjadi kontak. Dan hal-hal ini nanti bisa dipahami juga dalam penularan beberapa penyakit dari ibu ke fetusnya. Ini adalah struktur dari chorionic villi yang menyusun plasenta. Chorionic villi disusun oleh sel-sel sitotropoblast, sinsitiotropoblast, dan jaringan ikat. Di dalam chorionic villi, kita bisa temukan capillary, yaitu kapiler yang nanti menangkap nutrisi, oksigen, dan berbagai hal dari darah ibu, kemudian dihantarkan ke sirkulasi dari embrio. Di antara chorionic villi itu bisa ditemukan ruangan-ruangan, yaitu ruangan di antara chorionic villi yang pada keadaan sebenarnya itu diisi oleh darah yang berasal dari ibu. Seperti sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa tidak pernah terjadi kontak antara darah ibu dengan darah yang ada pada fetus, karena dibatasi oleh struktur-struktur ini, yaitu sitotropoblast, sinsitiotropoblast, dan tentu ada jaringan ikat. Penjelasan tentang struktur histologi serviks, vagina, dan kelenjar payudara bisa dilihat pada video berikutnya.